そうですね、もともとの自分が Mengejutkan dan respek, pelatih Jepang terang-terangan mengaku gini usai timnas Indonesia versus Australia imbang. Justin Hubner jadi satu-satunya pemain yang dihukum wasit tadi malam. Begini responnya, Christian Gonzalez bikin pengakuan kelas ini usai nonton timnas Indonesia di round 3 versus Australia. Dibuat kagum, lihatnya. Pelatih Jepang terang-terangan mengaku gini usai timnas Indonesia versus Australia imbang. Timnas Indonesia menampilkan pertahanan yang sangat solid saat menahan imbang tim kuat Australia dengan skor 0-0. Hasil tersebut tidak hanya memukau para penggemar sepak bola tanah air, tetapi juga menarik perhatian pelatih Jepang, Hajime Moriyasu, yang secara terbuka memuji kinerja tim asuhan Shin Tae-yong. Jepang akan jadi calon lawan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam konferensi pers pasca pertandingan Jepang versus Bahrain, Moriyasu yang dikenal dengan filosofi permainannya yang mengutamakan taktik dan strategi, menyampaikan kekagumannya terhadap pertahanan timnas Indonesia. Saya sangat terkesan dengan bagaimana timnas Indonesia mengatur pertahanan mereka. Mereka bermain sangat terorganisir dan disiplin, kata Moriyasu. Mereka mampu mengatasi tekanan dari Australia dengan sangat baik, dan itu bukanlah prestasi yang mudah. Kami akan melawan mereka nanti. Meskipun sekarang tim kami sedang dalam performa bagus, tetapi kami tidak boleh mengesampingkan nama Indonesia, kata Moriyasu. Pelatih 56 tahun tersebut tetap akan menganggap Indonesia sebagai pesaing berat di grup C. Semua tim kuat dan berat untuk dihadapi. Tak peduli posisi ranking FIFA mereka berapa, tapi yang pasti bola itu bulat dan semua hal bisa terjadi. Kami bisa saja kalah atau sebaliknya. Kami akan bersiap dengan hal ini, tutup Hajime Moriyasu. Di sisi lain, timnas Indonesia memecahkan rekor di babak ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda tampil memukau di 2 laga awal, setelah menahan imbang 2 tim langganan Piala Dunia, yakni Arab Saudi 1-1 dan Australia 0-0. Khusus lawan Australia, laga yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Selasa, 10 September 2024, malam, mecahkan rekor penonton terbanyak. Pada pertandingan tersebut, jumlah penonton hadir sebanyak 70.059 penonton, sehingga menjadi rekor penonton terbanyak di laga putaran ketiga, kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tulis unggahan akun Instagram pengamat sepak bola yang dilansir suara.com, Rabu, 11 September 2024. Posisi kedua ditempati Basra International Stadium saat Irak menang 1-0 atas Oman dengan 63.720 penonton yang hadir. Sementara jumlah penonton terbanyak ketiga datang di pertandingan Korea Selatan versus Palestina di Seoul World Cup Stadium sebanyak 59.579 penonton. Catatan penonton Indonesia bahkan mengalahkan Jepang versus Cina yang hanya disaksikan 52.398 penonton. Timnas Indonesia akan melanjutkan petualangan di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Oktober mendatang. Bek Timnas Indonesia Justin Hubner menjadi satu-satunya pemain yang dihukum wasit saat lawan Timnas Australia. Justin Hubner kembali dari masa hukuman saat Timnas Indonesia menjamu Timnas Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Bek Wolverhampton FC itu langsung diplot menjadi starter pada laga kedua grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 tersebut. Ia menjadi trio bek tengah bersama Jay Idzes dan Rizky Ridho. Tampil penuh selama 90 menit, Hubner menjadi satu-satunya pemain yang diganjar kartu kuning oleh wasit Salman Falahi. Momen tersebut terjadi ketika Hubner melakukan tackle keras terhadap pemain Australia pada menit ke-57. Hubner sengaja menjatuhkan Iran Kunda di dekat kotak penalti Indonesia. Beruntung tendangan bebas yang diambil Craig Goodwin bisa diamankan Martin Paes.
Akibat hukuman dari wasit tersebut, Hubner justru merespon dengan berkelas di media sosial Instagram pribadinya. Aura kartu kuning, begitu tulis Hubner dalam unggahannya pada Rabu, 11 September 2024. Seperti diketahui, Hubner telah mengantongi 4 kartu kuning untuk timnas senior sejak Januari 2024 lalu. Bek berusia 20 tahun itu menjadi salah satu pemain Indonesia yang mengantongi kartu kuning terbanyak di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kendati begitu, Hubner bertekad untuk memperbaiki permainannya. Ia ingin berharap Indonesia bisa memetik kemenangan saat bersua Bahrain dan China pada Oktober mendatang. Saya pikir kami harus mendapatkan 6 poin dari 2 laga lawan Bahrain dan China, kata Hubner selepas laga lawan Australia di SUGBK. Menurutnya, para pemain harus fokus dengan tujuan utama lolos ke Piala Dunia 2026. Keberhasilan menahan imbang Arab Saudi dan Australia menjadi modal penting untuk tim Garuda. Kami tidak boleh mencari-cari alasan soal pemilihan venue laga lawan Cina, kata Hubner. Kami harus mengalahkan mereka. Saya pikir kami bermain baik hari ini. Jika kami bisa bermain seperti lawan Australia, maka akan bisa meraih kemenangan, jelasnya. Penyerang legendaris Christian Gonzalez merespons pencapaian timnas Indonesia yang mengimbangi Australia 0-0. Timnas Indonesia kembali meraih poin penting dalam grup C babak ketiga. Kualifikasi Piala Dunia 2026 usai menahan Australia tanpa gol di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK. Sebelumnya, Indonesia membawa pulang 1 poin usai. Sebelumnya mengimbangi Arab Saudi 1-1. Christian Gonzalez yang bermain untuk timnas Indonesia sejak November 2010 sampai Maret 2015 hadir di GBK menyaksikan perjuangan skuad Garuda melawan Australia. Bersyukur dengan 1 poin yang sangat berharga malam ini dan sungguh luar biasa sangat mengingatkan saya pada tahun 2010. Ujar Gonzalez dalam unggahan di Instagram. Dalam unggahan tersebut, El Loco, sapaan Gonzalez, juga terlihat bersama dengan mantan pemain timnas Indonesia lain, Irfan Bahdim. Selama berkarir bersama timnas Indonesia, Gonzalez dan Irfan Bahdim membawa skuad Garuda runner-up Piala AFF 2010. Melihat perkembangan timnas Indonesia sejauh ini, El Loco mengaku bangga. Mantan pemain Arema FC, Persib Bandung, dan PSS Sleman ini juga mendoakan PSSI dan Ketua Umum Erick Thohir. Sangat bangga dengan kemajuan sepak bola timnas Indonesia kita, tutur El Loco. Semoga jaya selalu Erick Thohir dan PSSI, ucap Gonzalez menambahkan.